Oke, selamat datang semuanya yang ada di kelas ini. Terima kasih sudah hadir di kelas ini malam hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang selingkuh dan diselingkuhi. Perkenalkan, nama aku Yosefin Stella, kan bisa panggil aku Yos. Aku salah satu educator di Sicilism. Aku sarjana psikologi, tapi aku sekarang fokus di pendidikan seksualitas komprehensif. Kalian bisa ngeliat Instagram aku di Sedopedia, dan kalian boleh banget share kalian lewat Instagram atau lewat Instastory, dan tag aku Sedopedia, dan tag Kekasih Lebih Sicilism. Oke. Jadi malam ini kita akan belajar tentang apa? Pembahasan kita malam ini adalah membahas tentang apa itu selingkuh, kenapa dia selingkuh, kemudian elemen selingkuh, kenapa akhirnya perselingkuhan itu menyakitkan, gimana cara menyembuhkannya, dan bagaimana cara menghadapi perselingkuhan. Ini adalah topik yang sangat-sangat sensitif buat kalian yang mungkin nanti Oke, kayaknya Kayos kelempar ya. Ada gangguan sinyal sepertinya. Iya, Mungkin kita tunggu dulu kali ya. ya. Mungkin sambil menunggu. Oh, ini Kayos sudah balik lagi. Ya, udah tahu. Kayos, gimana kabarnya Kayos? Aman? Sudah Sehat? bisakah? Lambaikan tangan, Kayos, jika sudah. Belum melambai, berarti masih Iya, betul. Ya. Namanya juga online ya, teman-teman. Gangguannya pasti seputar sinyal, listrik, gitu ya. Betul. Oh iya, kita di sini lumayan rame ya malam ini ternyata. Iya. Ya, betul. Ini termasuk salah satu kelas yang paling ramai juga. Oke, Kayos, gimana Kayos? Apakah sudah hadir kembali? Sudah better? Oke, sepertinya belum. Oke. Bingung ya nyari topiknya ya. Mungkin kita coba sapa-sapa dulu nih teman-teman yang hadir malam hari ini. Gimana nih teman-teman? Coba deh pada on cam deh yang tadi pada bisa pada on cam. Ada Kak Risma Malah yang disuruh on cam. Iya. Ada Kak Dea juga. Selamat malam. Halo. Oh, lupa nggak bisa unmute. Kan kita matiin ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Halo, selamat malam yang mau on cam. Terima kasih sudah hadir. Ini kalau boleh tahu nih, boleh di-chat aja jawabannya. Kenapa sih teman-teman memilih topik selingkuh dan diselingkuhi di antara sekian Personal banyak experience, topik? Kakak. Tapi itu nanti jawabannya Pengalaman bakal Kakak. panjang gitu nggak sih, Cak? Mending ini aja deh. Kalian di sini karena merasa selingkuh atau karena merasa diselingkuhi gitu. Coba ketik cepat. Oh, coba. Dua-duanya nih ketaput. Wah, karena diselingkuhi. diselingkuhi. Ada yang dua-duanya. Oke, terus tim Why not diselingkuhin. Bagus, opini yang menarik. Karena sudah pernah melihat perselingkuhan. Oke. Oh, dia ada berbagai macam perspektif ya ternyata ya. Iya, bingung betul, menanggapi betul. kalau diselingkuhi. Oke, ada yang bingung kalau diselingkuhin harus gimana. Gitu. Selingkuh biar tobat. Selingkuh sih. Seru Amin, ya? semoga pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Diselingkuhin, serius jadi tim itu. Kenapa sorry? Oke, ikut. Aren't we all? Loh, nggak ding, ya teman-teman. Tidak ada yang salah. Ikutan tim diselingkuhin. Oh, kita bikin kubu ternyata jadinya ya. Iya, betul. Val tidak bermaksud membuat perpecahan. Tidak. Ini hanya melihat nih, kenapa. Berarti kalau dipikir-pikir imbang juga ya, antara selingkuh dan diselingkuhi lumayan imbang ya.
pernah ternyata jadi selingkuhan. Oh, Wah, ini baru info sadar baru nih. belakangan ya Kak Putri. Jadi selingkuhan. Jadi ada yang karena Ternyata. diselingkuhin, karena selingkuh ini jadi selingkuhan. Oke, boleh. Oke, menarik. Oke, boleh. Dan apa Seru ya? ya? Kira-kira teman-teman harapannya apa setelah setelah ikut nih kelas ini, kan kita bakal kupas tuntas ya. Apa nih ekspektasinya atau bayangannya setelah kelas ini dapat apa sih? Coba chat. Boleh di chat dong. Chat yuk. Biar tahu caranya selingkuh dengan baik dan benar, Kak. Waduh. Mungkin kita bisa tanya Kayo sekali ya. Apakah ada tips selingkuh Terus menjadi yang peselingkuh yang baik, yang sehat gitu. peselingkuh? Kata Yang kerja sehat. baru. Menerapkan kesetiaan. Wow. Oke, Kayo. Apakah Halo, kalian selamat mendengar malam. suaraku? Ya, sudah terdengar crystal suara clear. orangnya. Maafkan aku, teman-teman. Kayak Udah, suaraku masih apa-apa. putus-putus nggak ya? Udah oke. Lumayan sih. But anyway, mungkin buat teman-teman yang on cam bisa di-offin dulu kali ya, biar bandwidth-nya Kak Yos bisa lebih ringan pekerjaannya. Kita off cam dulu ya, Ya. apa ya? Bantu Kak Yos biar nggak hilang lagi. Thank you. Kita meringankan beban IndiHome ya teman-teman. Yuk, Iya, bisa yuk. kita kerjasama demi IndiHome-nya. Oke, Kayo, silakan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih teman-temanku sudah membantu. Tadi kita sampai ke sini ya. Jadi pembahasan malam ini gitu. Mulai dari apa itu selingkuh, kemudian kenapa dia selingkuh, terus elemen dalam selingkuh, kemudian kenapa akhirnya dia selingkuh. Dan kenapa, gimana cara nyembuhinnya sampai dengan bagaimana cara menghadapi perselingkuhan tersebut. So, tadi udah sempat disinggung ya sama teman-teman di dalam sana, ada Ica, ada Pia, dan ada Hani. Di sini pasti ada yang pernah selingkuh atau mungkin belum pernah sama sekali. Mungkin juga ada yang pernah diselingkuhin juga. Nah, mari kita bahas dan kupas tuntas di sini, di kelasku. Dan harapanku adalah ketika kalian nanti selesai di kelas hari ini atau kelas malam ini, kalian akan menemukan jawaban dan kalian tahu gimana kalian harus menghadapinya. Kita mulai dari apa itu perselingkuhan. Selingkuh itu adalah tindakan pengkhianatan, juga ekspresi dari sarindu dan kehilangan. Ada banyak cara untuk mengkhianati pasanganmu. Contoh, menghina, menelantarkan, mengacuhkan, atau keras, itu adalah pengkhianatan. Sama halnya dengan perselingkuhan. Oh guys, so sorry. Maaf banget teman-teman. Kak Yus kayaknya keluar lagi ya. Kalau boleh saran, dua device Kak audio dari HP. Oh Iya. itu ngaruh ya kayak gitu ya? Oh, kayaknya bisa ini deh. Thank you ya Kak GG udah disaranin, kita coba forward ke Kayos. Ini Kayos sudah masuk lagi. Oke, Kayos, apakah suaraku terdengar? Oke, Kayos sepertinya masih handle
technical issues, mungkin kita ajak ngobrol lagi kali ya, Pia ya. Iya, betul. Tadi sampai Kita malam ini jadi MC kondang. Iya, Oke. betul. Penyiar radio Sisil FM. Baik. Mohon segera di-launch ya, Kak Sisil, request. Iya. Oke nih, tadi sempat udah nyinggung dikit tentang perselingkuhan ya. Tadi sempat definisi sama poin-poin kelas hari ini gitu ya, overview ya. Ternyata malam ini kita akan bahas kenapa orang bisa selingkuh. Itu kayaknya menarik ya, Pia. Kira-kira menurutmu kenapa sih orang bisa selingkuh? Karena sebenarnya bagiku iya. Oke. Ya, oke. Kalau bagiku sebenarnya selingkuh itu kan it's a matter of commitment gitu. Dan dalam komitmen sendiri itu ada kayak komponen, menurut teorinya siapa itu aku lupa, ada komponen yang namanya quality of alternative gitu. Jadi mungkin karena dia melihat ada alternatif yang lebih baik, atau mungkin cara dia menentukan komitmen itu dengan memilih alternatif yang ada, jadi mungkin itu sih yang bikin orang selingkuh. Oke, berarti karena ada alternatif ya. Berat ya dari teori. Oke. Sangat-sangat akademisi. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya point of view yang beda. Oke, ini ada Kak Put, dapat pasangan yang dirasa kurang, jadi dapetin nyamannya di orang lain. Rata-rata gitu ya kayaknya ya. Mungkin ada yang relate, boleh melambaikan tangannya pakai reaction. Tepuk tangan boleh, pakai kasih jempol boleh. Wah, ada yang tepuk tangan nih satu. Kak Hani, apa kabar? Baik, aku teringat luka lama jadinya kayak Maaf ya jadi mengorek. Iya. Gak apa-apa. Mungkin teman-teman malam ini kita ada yang merasa terkorek ya, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Oke, tadi kalau kata Kak Put, karena mungkin pasangan kita waktu itu mendapatkan nyamannya di orang lain. Ada yang punya pendapat lain nggak? Mungkin kayak hobi aja emang, selingkuh hobi. Gitu. Ada kali ya hobi? Biar dapat nuansa baru mungkin. Berubah-ubah ya, terus kita nggak bisa menjamin diri kita untuk sama satu orang yang sama gitu. Susah ya kita untuk komitmen gitu. Mungkin ada yang punya jawaban itu. Iya, ada yang mau coba kasih pendapat lain nggak di kolom chat? Ayo teman-teman, kita keluarkan aspirasinya coba. Kak, jadi kebiasaan Kak. Tuh kan, bener kan ada yang ngerasa kebiasaan. Oke, pengen mencoba. Ada yang penasaran menguji komitmen orang kayaknya ya. Sejauh mana nih dia? Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Atau ada yang kayak mau ngetes aja sih seberapa committed sih dia sama aku kalau aku udah menjelajah gitu Ya kali nggak ya. gitu caranya, Bun. Ya kali aja gitu kan. Agak gimana ya, mohon maaf denger kayak Teksnya susah juga. Jangan Jual salah. mahal banget. Kayak bisa aja. Atau mungkin dia nggak sadar kalau sebenarnya hubungan yang monogami itu cocok sama dia. Ya, menarik sih. Ya kan? Mungkin dia baru sadar ternyata aku lebih suka kalau poli gitu. Terkait nggak sadar ini tuh sebenarnya malah dibahas tau sama... Aduh, tapi malah jadi diskusi sekarang ya. Diskusi iya, nanti kita simpen dulu. Pembahasannya kita simpen dulu ya. Berarti ada gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang pernah kayak gitu nggak ngerasa, kayaknya gue nggak cocok kalau monogami deh. Atau, ternyata kayaknya rame-rame itu lebih menyenangkan, lebih adil gitu kan. Asal jangan ganjil ya, harus genap. Mungkin bukan tentang berapa orangnya, bukan tentang sendiri atau banyak, tapi udah bisa mulai share screen nih, Kak. Oke. Baik. Kayos, suaranya coba lambaikan tangannya. Hai, kita minta apakah suara, sudah lambaikan jelas? tangan. Jadi aku coba pakai 2 device, semoga ini lancar. Much better, Kayos. Apakah suaraku sudah terlihat jelas? Sudah terdengar, teman-teman? Take your time. Baik. Oke, tadi kita dari perselingkuhan ini, jadi aku akan mulai dari pengertian, mungkin tadi ada kepotong-potongnya, jadi ini adalah definisi dari perselingkuhan itu. Suatu tindakan pengkhianatan juga ekspresi dari rasa rindu dan kehilangan. Yang dimaksud di sini adalah
pengkhianatan itu kamu bisa lakukan ke pasangan dengan berbagai cara. Seperti kamu melakukan kekerasan, atau kamu menghina, atau kamu menelantarkan pasanganmu, cuekin pasanganmu dengan cara mengacuhkan yang benar-benar udah nggak peduli, itu juga bentuk pengkhianatan dalam hubungan. Juga ekspresi dari rasa rindu dan kehilangan. Rindu di sini tuh bukan rindu yang kangen atau gimana, tapi rindu di sini tuh lebih ke longing atau ingin merasakan kembali gitu dan merasa kehilangan. Nah, ini definisi dari si Esther Perel ini. Kemudian timbul pertanyaan, sebenarnya yang selingkuh ini apakah selalu laki-laki atau apakah selalu perempuan? Karena yang kita tahu sendiri di sini sering banyak ada judgement kayak misalnya gini. Ada yang bilang kalau laki-laki itu semua sama aja. Tapi beberapa laki-laki juga pada bilang kalau semua perempuan itu sama aja. Dan untuk masalah perselingkuhan ini ternyata ada datanya. 35% pria atau 1 dari 3 pria itu mengakui pernah berselingkuh dari kekasihnya. Sementara untuk wanita sendiri itu adalah 1 dari 4 wanita mengakui pernah selingkuh dari kekasihnya. Jadi di sini selingkuh itu bisa dilakukan orang dengan jenis kelamin pria maupun jenis kelamin wanita. Meskipun memang datanya emang lebih banyak pria, cuman ini tuh potensi jenis kelaminnya tuh sama. Jadi pria atau wanita tuh sama-sama punya kemungkinan untuk berselingkuh atau selingkuh dari kekasihnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah kenapa kok dia selingkuh? Nah, ini pasti akan ditanyakan ke orang-orang yang pastinya diselingkuhi dan pastinya merasakan kebingungan kenapa pasangannya akhirnya memutuskan untuk atau menyelingkuhi kamu. Nah, ternyata selingkuh itu terjadi karena adanya rasa kerinduan longing tadi dan keinginan akan hubungan emosional. Sebenarnya hubungan emosional yang dimaksud di sini itu apa sih? Hubungan emosional yang di sini itu adalah tentang sesuatu yang baru. Dia ingin sesuatu yang baru. Dia bosen. Bilangnya bosen, padahal dia menemukan sesuatu yang baru. Dia merasakan kebebasan. Dia akhirnya punya rasa atau punya hak untuk memutuskan. Kemudian intensitas seksual yang tadinya itu udah bosen, udah nggak ada rasa sama sekali, atau udah mulai berkurang, akhirnya dia menemukan pasangan untuk meningkatkan intensitas seksualnya dia. Terus dia juga di sini ingin menemukan kembali diri dia yang hilang. Di sini contohnya lebih ke kalau menemukan diri dia yang hilang tuh kayak gini. Kadang kalau misalnya kita pacaran sudah lama, pegangan tangan itu udah nggak deg-degan lagi kayak dulu. Tapi ketika kamu selingkuh dan kamu melakukan hal itu dengan orang lain, kamu ngerasain itu kembali. Rasa itu hadir kembali. Deg-degannya itu hadir kembali. Nah, itu loh. Kadang orang selingkuh itu karena merasakan itu, yang akhirnya bukan sesuatu yang baru, tapi loh, aku tuh kemarin sama pasangan aku, kok udah nggak deg-degan lagi, tapi kok sama yang baru ini bisa ya ternyata deg-degan. Nah, itu penemuan diri dia sendiri. Jadi dia yang lagi mencari atau memastikan rasa yang dia punya gitu. Menemukan kembali diri dia yang hilang gitu. Rasa-rasa yang dulu yang hilang itu dia temukan di orang lain gitu. Kemudian usaha untuk mengembalikan vitalitas di ambang kehilangan. Di sini mungkin contohnya gini, ada beberapa orang yang selingkuh atau berhubungan seksual dengan orang lain itu supaya dia semakin bergairah ketika berhubungan dengan pasangannya. Jadi dia berusaha untuk mengembalikan vitalitas dia di ambang kehilangannya dia tersebut.
Dia ingin mengembalikan hasrat yang dia punya gitu, yang telah lama hilang gitu. Dan biasanya itu ditemukan ketika dia selingkuh. Dan inilah yang kebanyakan orang rasakan ketika dia atau ketika dia sedang berselingkuh gitu. Jadi kalau misalnya dia bilangnya selingkuh itu bisa jadi dia memang menemukan sesuatu yang baru, bisa jadi dia punya akhirnya kebebasan, bisa jadi juga akhirnya dia punya hal yang ada di sini. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang disebut dengan selingkuh? Ternyata ada 3 elemen dalam selingkuh. Yang pertama, itu suatu hubungan rahasia. Ini adalah inti utama. Bersifat rahasia karena memang tidak diungkapkan. Atau mungkin kalian jadi bohong. Atau mungkin kan ya karena kalian menyembunyikan, namanya rahasia itu disembunyikan, tidak diungkapkan, yang akhirnya ya itulah selingkuh. Ini adalah inti utama atau elemen pertama dalam selingkuh. Intinya. Yang kedua, dia disebut selingkuh apabila suatu hubungan emosional sampai ke tahap tertentu. Contohnya gimana kalau masalah ini? Kalau tentang hubungan emosional sampai ke tahap tertentu itu, kenapa dia bisa ke tahap tertentu? Karena memang setiap pasangan itu menganggap atau memiliki batasan-batasan selingkuh itu sendiri itu berbeda. Jadi tiap pasangan itu punya batasan sendiri-sendiri tentang selingkuh. Ada yang ngerasa kalau rangkulan kayak gini, terus habis itu ngeliatin nongkrong bareng kayak gini, udah dianggap selingkuh. Karena ada emosional atau keterikatan emosional. Contoh lainnya gini, misalnya kamu lagi sibuk skripsi atau sibuk kerja. Kemudian ada teman kamu, lawan jenis kamu, ngechat kamu, dan akhirnya timbul rasa diperhatikan. Itu tadi, kayak ngerasain hal yang udah lama nggak kalian rasain. Kok rasanya dia lebih pengertian ya dibanding pasanganku? Kok rasanya dia lebih ngertiin aku? Nah, itu ada hubungan emosional, dan itu biasanya batasan-batasan tertentunya itu yang nentuin kalian yang ada di dalam hubungan tersebut. Sama halnya dengan elemen ketiga, koneksi seksual sampai ke tahap tertentu. Kadang orang kalau cium pipi doang aja, namanya selingkuh ya, rasanya udah kayak melayang gitu. Nggak harus berhubungan seksual, tapi kontak-kontak seksual tertentu itu udah rasanya udah beda gitu. Dan itu kenapa batasan atau batasan-batasan kalian atau apa yang dibilang selingkuh dalam hubungan itu yang nentuin kalian sendiri. Karena bisa jadi gini, kalau misalnya di hubungan aku sekarang, aku dirangkul sama temen cowokku itu pasanganku biasa aja, belum tentu besok ketika aku mungkin dengan orang lain, dia akan beranggapan yang sama. Jadi itu bedanya. Jadi batasan-batasan itu tuh yang nentuin kalian berdua. Dan emang itu harus dikomunikasikan pada waktu kalian sedang berhubungan atau mungkin ketika kalian memutuskan untuk akhirnya berkomitmen bersama. Gitu. Itu kalau misalnya kalian nanya sebenarnya yang termasuk selingkuh tuh apa? Sebenarnya tuh tipe-tipe selingkuh tuh apa gitu. Kayak misalnya nonton porno tuh masuknya selingkuh atau enggak? Nah, itu kalian gimana berdua? Salah satu gimana? Ada yang terima atau enggak? Ada yang suka atau enggak? Yang satunya gimana? Ambil jalan tengahnya gitu. Kalau emang kamu nggak nyaman, kasih tahu pasanganmu. Nah, ini pentingnya gitu. Dari definisi perselingkuhan setiap pasangan itu beda-beda. Tapi pastinya di dalam definisi tersebut itu menyangkut 1, 2, 3 ini. Entah satunya doang, entah 2-nya doang, atau mungkin 3-nya doang, atau mungkin kombinasi antara ketiga ini. Gitu. Nah, kemudian kenapa sih kok akhirnya perselingkuhan itu menyakitkan buat korban? Kenapa akhirnya timbul rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan atau mungkin sangat sesak di dada gitu ya? Kenapa akhirnya itu menjadi sangat menyakitkan gitu? Ternyata
setiap orang dalam hubungan, ini setiap orang dalam hubungan ya, bukan setiap pasangan, tapi setiap orang dalam hubungan, itu memiliki gambaran hubungan romantis yang ideal sendiri-sendiri. Beda-beda tiap orang. Ada yang pengennya nanti punya anak, kemudian menua bersama dengan bahagia, ada nanti pengennya bla bla bla, dan itu yang bikin kita tuh punya pemahaman yang unik gitu tentang kesetiaan pasangan. Kita akhirnya yakin kalau pasangan kita nih setia gitu. Kita punya namanya sense atau gut yang bikin kita tuh ngelihat pasangan itu berbeda dengan orang lain. Maksudnya gue mandangnya gini, tapi nanti orang lain belum tentu mandangnya seperti itu. Tapi secara aku sebagai pasangannya, aku akan menganggap dia sebagai berbeda gitu, dengan unik, dan itu beda-beda tiap orang. Gitu. Nah, ketika dia punya gambaran hubungan romantis yang ideal, kemudian akhirnya terjadi perselingkuhan, akhirnya ada yang namanya pelanggaran kepercayaan. Ada di situ rasanya ketika kamu udah punya ekspektasi, terus kemudian realitanya begini gitu, realitanya kok kamu bohongin aku, kok kamu tega sama aku, kok kamu bilang kamu sayang sama aku, tapi kamu kenapa kayak gini? Ada rasa percaya yang tadi, yang pemahaman kamu yang unik tadi itu akhirnya mulai kekikis atau mungkin hancur. Karena itu sudah dilanggar gitu. Itu sudah, ekspektasi kamu sudah hancur gitu. Yang akhirnya menyebabkan kritis identitas. Kritis identitas di sini tuh akhirnya kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini karena aku LDR akhirnya dia selingkuh? Apakah ini karena emang akunya yang cuek akhirnya dia selingkuh? Apa akunya yang nggak pengertian? Emang aku kurang enak apa sampai dia tidur sama orang lain? Padahal dia udah sama aku, udah dapat perawanku. Tapi kok dia sama orang lain? Mulai ada kamu menanyakan diri kamu sendiri. Kamu mulai bingung. Di sini nih, kenapa setiap orang yang selingkuh itu dia akan selalu memunculkan rasa pertanyaan ini tuh dan mengarahkan pada dirinya sendiri. Dia ngarahin ke aku gitu. Aku yang diselingkuhin ini, aku yang salah apa? Gitu. Kenapa dia sampai selingkuhin aku? Itu adalah krisis identitas. Kamu nggak ngerti. Kamu merasa kecewa, kamu udah nggak percaya lagi, timbul di sini ada trauma, timbul kamu udah mulai nggak percaya lagi, kekecewaan yang mendalam, dan iya, akhirnya ini kamu mulai depresi, mungkin sedih yang berlarut-larut. Terus aku harus apa? Aku harus gimana kalau udah begini? Yang pertama kamu harus pahami adalah ini bukan salahmu. Setiap keputusan selingkuh atau perselingkuhan itu terjadi karena memang pelaku yang mau selingkuh. Ada niat dari pelaku. Ada rasa yang dimiliki oleh si pelaku. Dan ini bukan karena kamu. Bukan karena kamu yang diselingkuhin. Ini sepenuhnya adalah keputusan pelaku yang tidak bisa dibenarkan. Jadi ini harus kamu tanamkan dalam diri kamu. Kalau dia yang selingkuh, itu bukan salahku. Belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Semua dimulai dari kamu. Ketika kamu mau healing, ketika kamu mau sembuh, itu mulainya dari kamu dulu. Belajar untuk cintai dirimu sendiri. Mulai dari kamu akhirnya mulai ngerti, oh aku tuh ternyata nggak bisa lihat pasanganku boncengan atau berduaan sama cewek lain. Oh, aku tuh ternyata nggak bisa, aku nggak suka ternyata kalau misalnya dia chattingan sama cewek lain. Oh, akhirnya aku nggak bisa, ternyata dia itu ternyata mungkin punya fake account, kemudian akhirnya dia merajalela di fake account tersebut. Ya mungkin dia aktif di dating apps nih, sama aja kayak misalnya kamu punya pasangan, kemudian kamu aktif di Tinder gitu atau di Bumble tanpa sepengetahuan si pasanganmu. Oh, ternyata aku nggak bisa digituin. Akhirnya kamu mulai ngerti batasan-batasan dari diri kamu. Apa yang kamu suka?
apa yang nggak kamu suka. Aku lebih nyaman ternyata ketika pasangan aku tuh selalu ngabarin aku. Aku lebih nyaman ternyata ketika mungkin kita sharing atau tiap malam kita teleponan untuk nanyain kabar. Dan seperti itu. Akhirnya kamu mulai ngerti apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka, dan akhirnya kamu belajar untuk mengenal diri kamu. Belajar untuk cinta sama kamu sendiri. Mengerti kamu, dan ini nggak perlu dipaksain. Ketika kamu ngerasain sakit, ya udah, rasain aja sakitnya. Jangan dipaksa pura-pura bahagia, pura-pura senyum, pura-pura strong. Karena itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi kayak nikmatin aja. Kalau emang kamu sedih, ya udah nangis. Kalau emang kamu marah, ya udah marah. Dan nggak perlu maksain diri untuk sok kuat. Lepaskan emosi yang ada. Yang kamu punya tuh dilepasin aja. Kalau emang mau nangis-nangis, butuh waktu sendiri, silahkan. Nggak pengen diganggu dulu, bilang. Jadi jangan memaksakan diri kamu. Kalau perlu emang kamu harus cerita sama orang terdekat, ceritalah gitu. Cerita sama orang yang terdekat yang kamu percaya. Entah itu keluargamu sendiri, atau sahabatmu, atau siapapun yang kamu percaya. Cerita untuk melegakan. Siapa tahu di sana kamu bisa dapat insight atau dapat input-input dari sahabat-sahabat kamu atau orang terdekat yang kamu percaya. Dan ketika itu udah nggak bisa lagi gitu, kamu udah, aku nggak mampu cerita sama orang, aku selalu kepikiran, aku udah nggak mampu, aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Konsultasi ke psikolog. Kak, tapi konsultasi ke psikolog itu mahal. Coba cari dulu yang di BPJS ada atau enggak. Karena setahu aku ini ada yang gratis dari BPJS. Cari, karena itu kebutuhan kamu harus nyari. Kamu harus tanggap. Gitu. Konsultasi sama orang yang memang profesional. Gimana caranya? Tanya ke mereka. Kemudian jangan lupa, lakuin sesuatu yang kamu suka, yang kamu emang senang gitu. Misalnya contohnya aku ketika aku ngerasa sakit hati, aku terpuruk, aku nangis nggak berhenti-berhenti gitu. Akhirnya terus karena aku adalah penggemar BTS, akhirnya aku nontonin konser mereka, aku mengikuti kehidupannya mereka, terus aku akhirnya mungkin nonton V-Live dan sebagainya, ngumpulin album atau photocard, dan itu yang bikin aku seneng. Lakuin apapun yang bikin kamu seneng. Gitu. Ini dari kamu dulu. Proses ini nggak bisa sama setiap orang. Prosesnya ini beda-beda tiap orang. Bisa jadi aku cuma butuh 1 hari, bisa jadi kamu cuma butuh ternyata 2 hari, tapi orang lain butuh waktu 4 bulan, 6 bulan, ada yang butuh waktu selama 1 tahun. Nikmati prosesnya, jangan dipaksain. Kemudian pasti timbul pertanyaan ini. Setelah kamu sembuh dari diri kamu sendiri, setelah kamu mengerti tentang diri kamu sendiri, atau setidaknya kamu berproses dalam mengerti diri kamu sendiri, akhirnya muncul pertanyaan. Aduh, ini putus apa lanjut ya? Ini berakhir atau bertahan ya? Baiknya gimana nih? Ini aku akhiri aja atau bertahan aja? Pasti akan muncul hal-hal tersebut. Karena ada juga orang yang bilang katanya sekalinya kamu selingkuh, kamu akan selingkuh terus-terusan. Padahal itu nggak benar. Aku tahu ini bakal menjadi hal yang sangat rumit untuk sampai aku bilang nggak benar, tapi kan harus dengerin ini. Sekalinya selingkuh, pasti selingkuh itu adalah hal yang tidak benar. Karena kadang ada orang yang menyadari kesalahannya. Ada orang yang tahu konsekuensi dari perbuatannya, dan dia berusaha bertanggung jawab di hubungan tersebut dengan menebus kesalahan, memperbaiki, dan menunjukkan bahwa dia udah gak kayak gitu lagi. Itu nyata, teman-teman. Jadi jangan pernah bilang kalau sekalinya dia selingkuh, pasti selingkuh lagi. Nggak. Karena ada orang yang seperti itu. Terus kenapa akhirnya orang bisa selingkuh lagi? Ketika hal ini menjadi nggak benar, atau misalnya
Kalau emang itu nggak sifatnya diulang-ulang, kenapa orang jadi selingkuh lagi? Karena dia melakukan hal tersebut itu adalah memilih pilihan yang salah. Seperti yang kita tahu tadi di belakang, ya kan, dari awal kita tadi lihat di awal presentasi, selingkuh itu apa, kemudian apa penyebabnya. Dia melalui proses itu, dan itu pilihannya dia. Itu dia yang pengen, dan itu bukan salah kamu. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Terus gimana ketika aku ingin melanjutkan hubungan dengan pasanganku yang waktu itu sempat selingkuh, atau mungkin akunya itu pernah selingkuh, tapi aku masih pengen lanjut nih sama dia. Bisa nggak? Bisa. Ini adalah tahap yang harus kamu lalui supaya itu kejadian tidak berulang lagi. Masalahnya, orang-orang itu nggak pernah masuk ke tahap yang nanti aku jelasin setelah ini. Jadi akhirnya perselingkuhan itu timbul lagi atau ada lagi. Nah, ini kalian masuk kelas ini, kalian habis ini akan ngerti dan kalian bisa membuka pikiran kalian kenapa hal itu bisa terulang. Satu orang yang selingkuh, 2 orang yang bertanggung jawab dalam menciptakan kepercayaan untuk kelangsungan hubungan. Iya, memang cuma satu yang selingkuh, tapi ketika kalian mau balikan, atau emang kalian mau memulai hubungan baru lagi, dengan pasangan tersebut, dengan orang yang sama, ya memang harus 2 orang yang bertanggung jawab. Kenapa 2? Ya karena ini konsekuensi. Karena kita butuh dua-duanya, kerjasama antara kalian berdua dalam hubungan tersebut, untuk membangun lagi kepercayaannya, untuk keberlangsungan hubungan kalian lagi. Karena hubungan kalian yang kemarin itu sudah berakhir sebenarnya, udah mati, dan akhirnya sekarang kalian membangun lagi yang baru, kalian mulai lagi dari pondasi, ciptain lagi kepercayaannya, mulai lagi bangun dari awal, kamu sukanya apa, kamu gimana. Nah, ini peran 1 dan 2 orang ini. Bagi yang selingkuh, atau bagi pelaku, akui kesalahanmu. Ungkapkan penyesalan dan rasa bersalah karena telah menyakiti pasangan kamu. Aku tahu gak semua orang yang selingkuh itu akan sadar kalau dia itu salah. Bahkan ada yang menikmati perselingkuhannya karena mereka merasakan bahwa selama selingkuh aku happy. Aku nggak ngerasa bersalah sama sekali. Dan di sini poin kerjasama kamu harus bisa sadar kenapa hubungan ini itu akhirnya begini, atau akhirnya menjadi rusak, atau mungkin penyebab semua ini itu ya karena kamu memutuskan untuk selingkuh pada waktu itu. Ungkapkan penyesalan kamu, rasa bersalah kamu karena telah menyakiti pasanganmu. Dan ini pelan-pelan. Kemudian yang diselingkuhi gimana? Yang diselingkuhin harus apa bentuk kerjasamanya? Tanya ke pasangan. Pertanyaan yang membantu kamu mengerti dan memahami motif dan arti dari perselingkuhan tersebut. Aku tahu kalian pasti yang diselingkuhi akan bertanya, kamu ngapain sih sama dia? Kamu udah ngapain aja? Aku tahu kamu tidur bareng sama dia. Kamu kemana aja sama dia? Kamu chattingan dari kapan? Hubungan ini udah lama, udah 2 tahun ya? Kok aku nggak tahu? Kok kamu nggak jujur sama aku? Dan itu akan terus dicecerin sama orang yang memang diselingkuhi. Karena dia berusaha mencari tahu sebenarnya kamu tuh kenapa selingkuh. Yang tips dari aku di sini adalah, kamu sebagai yang diselingkuhin itu, kamu harus bisa mengatur pertanyaanmu supaya hubungan ini akan berlanjut baik. Karena kamu dengan nanya seperti yang tadi itu nggak menyelesaikan atau tidak membangun fondasi lebih kokoh. Tapi coba kamu tanya dengan pertanyaan seperti, sebenarnya selingkuh tuh apa sih buat kamu? Kemudian kamu bisa masuk ke batasan yang tadi dibuat 3 elemen tersebut. Emangnya selingkuh itu apa aja sih menurut kamu yang gimana? Terus kemudian kamu mungkin bisa nanya,
sebenarnya apa sih yang bikin kamu tetap stay sama aku, atau apa sih yang berarti dalam hubungan kita berdua. Tanya sesuatu yang mungkin akan memancing atau membuat kalian berdua ini akan punya pandangan baru atau punya definisi baru dari sebuah hubungan tersebut. Dan di sini kalian mulai akan banyak berdiskusi. Ini adalah bentuk kerjasama kalian untuk membangun hubungan kembali. Pasangan pun di sini, atau pelaku yang pernah selingkuh pun, itu nggak boleh ketika pasangan satunya yang diselingkuhin itu dia lagi nanya, nyecer-nyecer, kayak, kamu kemarin kemana? Kamu ngapain aja? Kamu blablabla gitu. Sebagai yang diselingkuhin, kamu nggak boleh ngomong, ya ampun, itu kan udah kemarin. Aku kan sekarang udah nggak kayak gitu. Aku kan sekarang udah berubah. Karena itu nggak bisa masalah. Sebagai pelaku, kamu harus bisa mendengarkan, kemudian jawab pertanyaannya. Kalau misalnya pasanganmu mulai nanya ke sana, atau mulai nanya hal-hal yang mungkin kamu sendiri makin merasa bersalah, kamu bisa pancing pasanganmu untuk ke jalur yang benar, atau jalur yang membangun. Misalnya, aku sadar, kemarin tuh aku selingkuh. Kemudian, aku tahu ini berat buat kamu. Cuman aku di sini juga pengen, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku pengen kita balik lagi. Sekarang aku pengen ngerti arti selingkuh buat kamu tuh apa? Kamu sukanya apa? Kamu nggak suka aku gimana? Aku akan komunikasiin ke kamu. Aku sukanya apa? Aku nggak sukanya gimana? Dan pertanyaan itu akan bersifat sangat-sangat membangun hubungan kalian menjadi lebih bagus lagi. Kemudian yang terakhir, ketika kalian udah masuk ke sini, kalian udah bisa kontrol ini, dan ini tuh proses ya. Jadi berikanlah ruang masing-masing untuk sembuh. Karena buat orang yang diselingkuhin itu untuk memulihkan kepercayaan dan kekecewaan itu juga butuh waktu. Untuk orang yang selingkuh pun, dia merasa kecewa mungkin dengan dirinya sendiri, atau merasakan toleransi terhadap pasangannya itu juga sulit gitu. Dia maunya nggak dibahas, tapi pasangan inginnya bahas, dan itu butuh kerjasama. Itu butuh waktu. Dan ini butuh berdua. Jadi ketika salah satu nggak bisa, salah satu akhirnya nggak ngelakuin ini, ya ini nggak akan selesai-selesai. Sama halnya ketika tadi ditanya, kenapa akhirnya orang yang tadinya selingkuh akan selingkuh lagi? Ternyata karena mereka nggak melalui ini. Mungkin mereka cuman sampai ke tahap, kamu selingkuh ya? Iya, berantem, ngambek, kemudian maafin aku nggak bakal ngulangin lagi. Ya udah, kamu jangan gitu lagi ya sayang. Oke, terus akhirnya dia selingkuh. Dan apa yang mereka dapat? Nggak ada. Apa yang bikin mereka makin kuat? Nggak ada. Gitu loh. Itu kenapa itu terulang. Itu sangat-sangat masuk akal kenapa itu terulang. Karena mereka nggak melalui proses untuk mereka berdua sendiri menjadi lebih kuat. Gitu. Karena itu tadi, ketika kalian mulai membangun hubungan lagi setelah kalian selingkuh, itu kalian akan menciptakan definisi baru dari sebuah hubungan kalian. Atau mungkin kalian akan punya pandangan baru tentang perselingkuhan, dan akhirnya mungkin kamu akan mengenal atau lebih tahu lagi pasangan kamu ini seperti apa. Akan ada pembelajaran di dalam sana. Dan ini benar-benar butuh waktu yang nggak singkat. Dan ini butuh kerjasama antara kedua belah pihak. Karena apa? Karena makna buat orang yang diselingkuhin itu bisa jadi luka dan pengkhianatan. Tapi buat orang yang selingkuh itu bisa jadi dia sedang mencari jati diri dia untuk berkembang. Nah, ini yang harus dilurusin. Gitu loh. Karena makna selingkuh tiap orang itu berbeda, dan ketika kalian berusaha untuk sembuh dari diri kamu sendiri, ketika kamu memutuskan untuk akhirnya putus atau memutuskan untuk akhirnya bertahan,
kalian harus gali lebih makna ya dari hubungan kalian ini. Dari pentingnya komunikasi. Komunikasiin aja apa yang kamu suka. Komunikasiin aja arti perselingkuhan buat kamu tuh apa. Ajak ngobrol. Kalau emang kalian tahu lah, kalian pasti tahu pasangan kalian sendiri-sendiri. Yang tahu kalian, karena setiap orang itu kan beda-beda. Jadi aku nggak bisa bilang cara yang pas untuk ngobrol, tapi kamu pasti punya atau tahu celah di mana kamu bisa tahu kalau pasangan kamu lagi bisa diajak ngobrol. Dan ini pentingnya komunikasi. Karena setiap keputusan selingkuh itu salah, dan aku nggak akan membenarkan selingkuh itu di sini. Karena memang itu adalah keputusan yang salah dan tidak bisa dibenarkan. Cuman ketika kamu ingin berakhir atau bertahan, ya ini poin yang tadi aku jelasin. Ini pentingnya komunikasi kamu, mulai dari coba tanyain ke pasanganmu selingkuh itu apa. Terus habis itu batasan-batasannya tadi itu menurut kamu tuh apa. Dan kemudian setelah kamu akhirnya nemu, akhirnya kalian punya namanya bonding, kalian mulai bisa tahu, oh pasangan aku nih harus dikabarin nih, gitu. Meskipun aku lagi mau nongkrong bareng temen nih, misalnya berdua, aku sama temen lagi mau nongkrong berdua, daripada dia mikir enggak, aku kabarin aja, aku emang lagi makan sama siapa, sama ini. Dan itu beda-beda tiap orang, karena definisi batasan setiap hubungan itu beda-beda, dan ini harus dikomunikasiin. Supaya kalian nyaman di hubungan. Intinya itu. Jadi, begitulah presentasi hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti jelas tentang selingkuh dan perselingkuhan ini.